Om Swastiastu. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga pagi ini semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Meskipun dalam kondisi pandemi corona ini. Stay at home, belajar dari rumah, sembahyang dari rumah, jaga jarak, selalu jaga kebersihan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti cuci tangan, makan makanan yang bergizi. Baiklah adik-adik, pagi ini kita akan lanjutkan terkait dengan materi perkuliahan keperawatan komunitas yang berkaitan dengan konsep dasar masyarakat. Jadi seperti yang kita ketahui, barangkali adik-adik sudah belajar dari sebelum UTS terkait dengan keperawatan komunitas. Jadi intinya di sini kita harus memahami apa yang dimaksud dengan komunitas atau masyarakat itu sendiri. Nah, berdasarkan WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, menyatakan bahwa komunitas itu adalah kelompok sosial yang ditentukan oleh batas-batas suatu wilayah yang jelas, nilai-nilai keyakinan dan minat yang sama, serta ada rasa saling mengenal dan berinteraksi antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Jadi di sini konsepnya WHO terkait dengan komunitas itu disebutkan ada suatu batasan yang jelas. Misalnya di kirinya, utaranya, kanannya, selatannya, timur, dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat itu memiliki suatu nilai dan keyakinan yang sama. Ya barangkali di dalam kehidupan sehari-hari mereka punya adat, mereka punya budaya, dan memiliki keyakinan-keyakinan yang mayoritas kemungkinannya keyakinan tersebut sama antara satu orang dengan yang lainnya. Meskipun dalam kenyataan kita menemukan beberapa keyakinan yang berbeda pula. Nah, serta mereka itu memiliki rasa saling mengenal dan berinteraksi. Jadi adanya suatu interaksi antara satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana dengan keperawatan komunitas itu sendiri? Jadi tadi secara umum konsepnya WHO berkaitan dengan komunitas, maka berikutnya ada keperawatan komunitas. Jadi menurut Wahyudi tahun 2010, keperawatan komunitas itu adalah suatu metode pemberian asuhan keperawatan. Jadi kalau kita bicara mengenai asuhan keperawatan, berarti di sana ada tahapan dari pengkajian sampai evaluasi. Di mana asuhan keperawatan itu bersifat ilmiah, ya berdasarkan kajian teoritisnya, ilmu pengetahuannya, dia dilakukan secara sistematis, kemudian dinamis, kontinu. Jadi asuhan itu harus mulai dari pengkajian, kemudian kalau 5 langkah ada diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Kalau dia ada masalah dalam evaluasi, masalah itu belum teratasi, maka perlu dikaji kembali. Kenapa? Kemudian perlu lagi dirumuskan diagnosa, itu yang disebut dengan sistematis, dinamis, dan kontinu. Ya, yang bersifat berkesinambungan dalam rangka memecahkan masalah kesehatan. Nah, jadi di dalam pemberian asuhan keperawatan komunitas itu tentu masalah kesehatan itulah yang perlu dipecahkan. Baik itu masalah yang dihadapi oleh perorangan, klien, keluarga, kelompok, maupun masyarakat secara luas. Jadi ini konsep Wahyudi berkaitan dengan keperawatan komunitas. Nah, kemudian kita lanjut. Ada banyak definisi masyarakat yang diungkapkan oleh beberapa ahli, tetapi saya lebih cocok melihat definisi dari
Paul B. Horton, ya berdasarkan konsep WHO tadi. Jadi kita lihat misalnya definisi masyarakat menurut Max Weber. Jadi masyarakat adalah sebagai suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang didominan pada keluarganya. Sedangkan menurut Karl Marx, masyarakat adalah sebagai suatu struktur yang menderita ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis. Nah, sedangkan ini menurut Paul B. Horton, jadi mengatakan bahwa masyarakat itu adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri dengan bersama dalam jangka waktu cukup lama. Kemudian mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama dan sebagian besar kegiatan dalam kelompok yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Jadi ini berdasarkan definisi masyarakat berbagai ahli. Nah, berdasarkan definisi masyarakat tersebut, jadi secara umum bisa diidentifikasi beberapa ciri-ciri daripada masyarakat tersebut. Jadi ada 5 ciri-ciri daripada masyarakat. Yang pertama cirinya adalah adanya interaksi di antara anggota masyarakat. Jadi antara individu satu dengan individu yang lainnya itu ada interaksi. Ya, ada hubungan timbal balik yang jelas. Kemudian yang kedua menempati wilayah dengan batas-batasan yang jelas. Ya, jadi masyarakat desa A ada batasannya, di timurnya desa apa, di baratnya desa apa, dan lain sebagainya. Kemudian mereka itu hidup saling tergantung. Karena ada interaksi ini, mereka saling tergantung antara individu satu dengan individu yang lainnya. Ketika dia membuat sesuatu, maka dia membutuhkan bantuan dari anggota masyarakat yang lain. Kemudian memiliki adat istiadat maupun kebudayaan khusus, serta memiliki identitas bersama. Apakah namanya itu dipakai, apakah bangunan tertentu, ya terkait dengan Banjar dan lain sebagainya. Itu identitas-identitas yang digunakan bersama di dalam satu masyarakat. Nah, jadi ini adalah 5 ciri daripada masyarakat. Nah, kemudian berikutnya ada tipe-tipe daripada masyarakat. Jadi di sini disebutkan ada 5 tipe yang dilihat dari berbagai sudut. Jadi misalnya di sini dilihat dari sudut berkembangnya daripada masyarakat tersebut. Ada tipe masyarakat creative institution, ada tipe menurut enacted institution. Nah, yang mana disebut dengan creative institution? Jadi creative institution itu adalah lembaga masyarakat yang paling primer, yang paling dasar, yang tumbuh secara tidak sengaja dari adat istiadat daripada masyarakat. Nah, di sini karena adanya adat istiadat, maka di sana muncullah lembaga yang paling primer atau creative institution. Kalau kita di Bali, mungkin bisa kita ibaratkan seperti desa adat tersebut. Jadi dia masyarakat primer yang tumbuh berdasarkan adat istiadat, ya secara primer, creative institution. Nah, sedangkan enacted institution adalah lembaga masyarakat yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu yang ada di masyarakat tersebut. Ya, misalnya kalau kita di desa disebut ada, mungkin di sana ada lembaga pemasyarakatan desa, LPD.
Ya, jadi bukan perkreditan ya. Jadi LPD, Lembaga Pemasyarakatan Desa. Jadi itu lembaga yang memang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu, misalnya memajukan masyarakat di desa ya melalui lembaga-lembaga tersebut. Nah, kemudian kalau dilihat dari tipe yang kedua, dari sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat, ada basic institution, ada subsidiary institution. Nah, basic institution ini misalnya lembaga masyarakat yang paling penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib di dalam masyarakat. Ya, jadi lembaga masyarakat yang paling penting yang untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Nah, kalau kita lihat di lembaga adat kita itu misalnya ada aturan atau palarem adat. Jadi itu basicnya. Dari barang adat itulah nanti ada muncul jadi undang-undang di Banjar, di desa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada subsidiary institution. Jadi lembaga kemasyarakatan yang muncul tetapi dianggap kurang penting karena hanya untuk memenuhi kegiatan-kegiatan tertentu saja. Misalnya subsidiary di sini pada suatu event-event tertentu terbentuknya karena untuk memenuhi kegiatan-kegiatan tertentu juga. Ya, contoh misalnya pada saat pemilu, jadi perlu ada lembaga-lembaga ya atau kelompok-kelompok untuk menangani daripada kegiatan pemilu tersebut. Ya, jadi ada KPU-nya di Banjar, ada saksinya dan lain sebagainya. Jadi subsidiary institution. Itu tipe yang lain. Kemudian tipe yang ketiga dilihat dari sudut penerimaan masyarakat. Jadi appropriate social sanctioned institution. Jadi lembaga yang diterima oleh masyarakat. Contohnya di sini kan ada sekolah-sekolah dari SD, SMP dan lain sebagainya. Jadi itu bisa di-approve, diterima. Sedangkan unsanctioned institution, jadi lembaga yang ditolak oleh masyarakat. Ya, misalnya di situ ada kelompok-kelompok PSK, ya, jadi yang memang lembaga-lembaga tersebut yang tidak diterima oleh masyarakat. Nah, kemudian yang keempat, yang dilihat dari sudut penyebarannya. Ada general institution, ada restrictive institution. Jadi general institution itu adalah lembaga masyarakat berdasarkan faktor penyebarannya. Ya, nah barangkali kalau kita lihat di Bali, jadi perkumpulan-perkumpulan masyarakat yang ada di masing-masing kabupaten yang merantau ke suatu wilayah, misalnya di Denpasar. Mohon maaf, di sini kan sering kita dengar kata golkar, kan? Golongan Karangasem. Jadi secara general ya mereka terbentuk dari penyebaran-penyebaran di berbagai desa kecamatan yang ada di Karangasem misalnya. Kemudian ada restrictive institution. Ya, jadi di sini lembaga agama yang dianut oleh masyarakat tertentu. Jadi kalau kita dilihat di sini di Indonesia, misalnya di Bali khususnya ada PHDI ya, Parisade Hindu Dharma Indonesia. Itu lembaga agama yang dianut oleh masyarakat tertentu. Ya, kalau misalnya agama yang lain pun ada ya lembaga tersebut seperti misalnya di Muslim, MUI dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir dilihat dari sudut fungsinya. Ada operative institution, ada regulative institution. Jadi kalau misalnya kita lihat operative institution atau lembaga masyarakat yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga tersebut. Jadi kalau kita lihat analogkan di sini operative institution itu ada lembaga-lembaga negara, ya kelompok-kelompok atau orang-orang yang duduk di DPR, MPR dan lain sebagainya. Sedangkan regulatif institusi lembaga yang berusaha untuk
mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang menjadi bagian mutlak dari lembaga tersebut. Jadi kita lihat regulatif yang mengawasi adat istiadat. Kalau kita lihat di sini di adatnya lembaga desa adat kita ada kerta desa. Jadi di sana ada lembaga atau kelompok yang memang mengawasi kehidupan adat istiadat yang ada di Bali. Nah, jadi itu 5 pembentukan daripada tipe-tipe masyarakat dilihat dari berbagai sudut. Nah, kemudian kita lanjut, bagaimana ciri-ciri masyarakat Indonesia. Jadi kita mengenal ada 3 ciri masyarakat yang ada di Indonesia berdasarkan struktur sosial dan kebudayaan. Jadi tentu kita lihat ciri yang pertama ada masyarakat desa, yang kedua masyarakat madya, yang ketiga ada masyarakat modern. Jadi masyarakat desa mungkin ini yang paling sederhana. Masyarakat madya itu sudah ada pergeseran dari masyarakat desa ke arah modern dan ada masyarakat yang sudah sifatnya modern. Kita bahas dari yang pertama, itu ciri masyarakat desa. Jadi hubungan keluarga dan masyarakat sangat kuat, itu sudah jelas. Ya biasanya misalnya di suatu masyarakat desa itu, jadi antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya itu masih ada hubungan keluarga, ya sehingga mereka sangat kuat hubungan masyarakatnya. Kemudian hubungan didasarkan pada istiadat yang kuat sebagai organisasi sosial. Jadi hubungannya itu didasarkan pada adat istiadat. Ya. Kemudian percaya pada kekuatan gaib. Nah, itu masih kental di masyarakat desa, percaya dengan hal-hal gaib, makhluk gaib, sesuatu kejadian tertentu, kesehatan dan lain sebagainya diakibatkan oleh hal-hal mistis atau gaib. Kemudian tingkat buta huruf juga masih cukup tinggi, ya barangkali kalau saat ini yang disebut masyarakat desa seperti ciri ini mungkin sudah mulai bergeser, sudah mulai sedikit adanya. Karena sekarang buta huruf itu mungkin sudah hampir tidak ada, mungkin kalau ada pun 1-2% yang masih ada, ya khususnya di Bali. Kemudian berlaku hukum tidak tertulis, jadi hukum adat itu. Jadi kalau ada yang melanggar, itu tidak ada, oh kalau pelanggarannya A, sanksinya B, pelanggarannya B, sanksinya C, dan lain sebagainya. Tetapi berlakunya hukum tidak tertulis. Nah, ini akan dirapatkan di desa. Kalau dia melakukan suatu kekeliruan, kesalahan, apa sanksi yang mesti diterima oleh orang atau masyarakat tersebut. Kemudian tidak ada lembaga pendidikan khusus seperti SD, SMP itu enggak ada di ciri masyarakat desa. Kemudian berikutnya sistem ekonomi sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga, di mana peran uang itu sangat terbatas. Jadi yang penting dia bisa menghidupi keluarganya, kemudian kalau dia punya mungkin bisa minjam, mungkin bisa dibantu oleh tetangga atau masyarakat yang lainnya, sehingga tidak perlu mereka membeli. Ya, jadi sistem barter masih sangat kuat. Kemudian semangat gotong royong itu sangat tinggi, meskipun saat ini selalu itu digaung-gaungkan, baik itu di masyarakat madya maupun modern itu harus ada sifat gotong royong. Ya, tetapi di masyarakat desa itu sangat kental. Nah, kemudian ciri yang kedua daripada masyarakat desa ini peralihan dari masyarakat madya itu peralihan dari masyarakat desa ke masyarakat modern. Sehingga sudah ada berbagai pergeseran-pergeseran kehidupan di masyarakat madya ini. Nah, cirinya kita lihat hubungan keluarga masih kuat, tetapi hubungan kemasyarakatan mulai mengentor. Kalau masih ada ikatan darah keluarga itu hubungannya masih kuat jelas, tapi ketika dia tidak ada maka itu mulai mengendor, dia mulai sosialisasinya
interaksinya mulai ada jarak karena berbagai pertimbangan, ya contohnya misalnya ekonomi, ya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Berikutnya ciri yang lain, adat istiadat masih dihormati, tapi sikap masyarakat mulai terbuka dari pengaruh luar. Meskipun adatnya masih dihormati, ketika ada pengaruh tradisi budaya dari luar, itu mulai diterima ya oleh masyarakat Madya tersebut. Ya melihat bahwa itu lebih simpel, lebih praktis, lebih mudah, ya mungkin itu bisa di-accept, bisa diterima untuk dikerjakan. Kemudian timbul rasionalitas pada cara berpikir. Sebagai kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan gaib mulai berkurang dan akan timbul kembali apabila telah kehabisan akal. Jadi sesuatu itu diakibatkan oleh hal-hal gaib itu mulai dikurangi karena sifatnya sudah rasional. Tetapi ketika itu tidak ada jalan keluar, maka kembali lagi ya ke hal-hal gaib. Ya, contohnya sakit, demam terjadi pada keluarga. Oh, itu mungkin karena infeksi. Ketika diobati tidak kunjung-kunjung mengalami perbaikan juga karena belum ditemukan penyebabnya yang pasti, akhirnya kembali lagi ke dukun kalian dan lain sebagainya, hal-hal lain. Kemudian ciri yang lain timbul lembaga pendidikan formal. Ya, sudah mulai ada sekolah dasar, sekolah menengah dan lain sebagainya. Tingkat buta huruf sudah mulai berkurang. Hukum tertulis mulai didampingi, hukum tidak tertulis, jadi sudah mulai ada undang-undang gawe-gawe yang ditulis yang tidak jelas. Kemudian ekonomi masyarakat lebih banyak mengarah pada produksi, sehingga di dalam kehidupan masyarakat menimbulkan diferensiasi dalam struktur masyarakat, karena ada yang produksi terus, maka dia sudah mulai menjauhi kehidupan bermasyarakat ya, karena dia lebih banyak ingin menghasilkan secara ekonomi, sehingga kehidupan bermasyarakat mulai dijauhi atau berkurang. Kemudian yang terakhir, gotong royong tradisional tinggal untuk keperluan-keperluan yang sifatnya sosial di kalangan keluarga dan tetangga saja. Jadi barangkali mulai gotong royong secara general itu hilang. Tetapi ketika ada tetangga, ada kegiatan, malu di tetangga tidak ikut, akhirnya ikut. Ya itu hanya untuk di tetangga. Kalau masyarakat yang agak jauh punya kegiatan, udah nggak mau datang lagi, nggak ikut gotong royong lagi dan lain sebagainya. Jadi itu ciri masyarakat Madya. Nah, sedangkan ciri masyarakat modern, ya seperti yang kita alami saat ini. Hubungan antara manusia didasarkan atas kepentingan pribadi. Jadi kalau dia perlu sesuatu dengan orang lain, baru dia akan berinteraksi. Jadi kalau nggak perlu, ya nggak usah melakukan interaksi dengan mereka. Ya, jadi hubungan itu didasarkan atas kepentingan saja. Kalau ada kepentingan, keinginan, kemauan, ya baru ada interaksi. Kemudian hubungan antara masyarakat dilakukan secara terbuka dalam suasana saling mempengaruhi. Jadi hubungan ini sifatnya saling terbuka. Nah, misalnya ada sosial media ini, jadi sudah tidak perlu ditutup-tutupi lagi. Ya, sehingga satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Kemudian ciri yang lain, kepercayaan masyarakat yang kuat terhadap manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi sudah mulai ilmu pengetahuan dan teknologi itu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Contohnya dulu mengerjakan sesuatu dilakukan secara gotong royong, sehingga banyak kalau misalnya ada yang dibantu itu harus mengeluarkan biaya untuk makan mereka. Tapi sekarang kalau sudah ada teknologi, maka tenaga manusia itu, gotong royong itu mulai sudah tidak digunakan lagi. Ya, sehingga ekonominya tidak perlu memberikan konsumsi kepada orang yang membantu. Berikutnya, strata masyarakat digolongkan menurut profesi dan keahlian. Jadi ada strata-strata. Jadi ketika dilihat di masyarakat modern, oh dia itu punya profesi sebagai dokter,
Contoh misalnya perawat dan lain sebagainya. Oh, di sana ada profesi sebagai petani. Itu dipakai sebagai strata ya daripada kehidupan di masyarakat tersebut, digolong-golongkan ya berdasarkan profesi dan keahlian-keahlian mereka. Ya, jadi kalau tidak ada profesi atau keahlian, maka stratanya akan lebih rendah dibandingkan dengan yang punya profesi atau keahlian. Kemudian tingkat pendidikan formal tinggi dan merata, ya sudah mulai pendidikan atas SMA, mungkin sudah strata perguruan tinggi, ya dan lain sebagainya. Hukum yang berlaku adalah hukum tertulis yang sudah kompleks, ada undang-undangnya. Ekonomi hampir seluruhnya ekonomi pasar yang didasarkan atas penggunaan uang dan alat pembayaran lainnya. Jadi kalau dia sudah perlu sesuatu, ingin sesuatu, yang jelas uang adalah rajanya. Apapun bisa didapatkan kalau sudah memiliki uang. Ya, meskipun tidak ada orang yang menolong, ya tidak ada gotong royong, kalau sudah ada uang, semuanya bisa dikerjakan. Itu ciri masyarakat modern. Jadi berbeda sekali dengan masyarakat desa maupun masyarakat India. Nah, kemudian bagaimana ciri-ciri daripada masyarakat yang sehat? Jadi masyarakat sehat itu diidentikan dengan adanya peningkatan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Jadi masyarakat itu sudah memiliki kemampuan untuk hidup sehat, sudah tahu bagaimana pola perilaku hidup bersih dan sehat itu harus dikerjakan. Misalnya saat pandemi sekarang ini, bagaimana kemampuan itu bisa ditingkatkan. Yang kemarin tidak tahu bahwa cuci tangan itu penting untuk menghindari suatu penyakit, akhirnya sekarang sudah diketahui dan bisa dilakukan. Kemudian ciri yang kedua, mengatasi masalah kesehatan sederhana melalui upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan terutama untuk ibu dan anak. Jadi sudah bisa mengatasi masalah-masalah yang sifatnya sederhana meskipun tidak selalu meminta bantuan kepada tenaga pelayanan kesehatan. Kemudian yang ketiga, peningkatan upaya kesehatan lingkungan, terutama penyediaan sanitasi dasar yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup. Jadi sudah mulai memperhatikan kebersihan lingkungan, ya mungkin yang paling dasar di rumah sendiri, ya kemudian di lingkungan sekitarnya, ya got dan lain sebagainya. Kemudian adanya peningkatan status gizi masyarakat berkaitan dengan peningkatan status sosial ekonomi. Kalau sudah status sosial ekonomi meningkat, tentu seiring dengan peningkatan status gizi bisa memenuhi kebutuhan gizi daripada masyarakat. Yang kelima, adanya penurunan angka kesakitan dan kematian ya dari berbagai sebab dari adanya penyakit. Jadi ada angka mortalitas dan morbiditasnya itu juga turun. Nah, kemudian selain ciri-ciri masyarakat sehat tersebut, ada indikator yang disebutkan ciri masyarakat sehat menurut WHO. Yang pertama, indikator status kesehatan masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua ada indikator pelayanan. Kalau kita lihat indikatornya berdasarkan status kesehatan, ada indikator komprehensif, ada indikator spesifik. Yang disebut indikator komprehensif ciri masyarakat sehat menurut WHO, adanya angka kematian kasar yang menurun. Jadi angka kematian kasar ini sudah mulai menurun, ya. Jadi angka kematian baik itu oleh berbagai macam penyakit itu sudah mengalami penurunan. Rasio angka mortalitas proporsional rendah, jadi perbandingan angka kesakitan ya dibandingkan dengan jumlah penduduk secara proporsi sudah sangat rendah. Kemudian umur harapan hidup mulai meningkat. Yang tadinya meninggal umur 60, sekarang umur 70 baru meninggal. Itu indikator komprehensif. Sedangkan indikator spesifik, angka kematian ibu dan anak turun. Itu spesifik untuk ibu anak. Angka kematian karena penyakit menular sudah menurun juga.
Nah, sekarang indikator angka kematian akibat penyakit menular ini meningkat akibat COVID-19. Kira-kira menurut WHO karena adanya pandemi itu, maka indikator ini kemungkinan tidak tercapai secara spesifik karena adanya peningkatan angka kematian akibat penyakit menular. Kemudian angka kelahiran juga menurun. Nah, ini akibat dari program KB. Jadi pada saat KB kan diharapkan adanya angka kelahiran yang turun, ya. Jadi ini indikator spesifiknya. Sedangkan indikator dilihat dari pelayanan kesehatan, jadi rasio antara tenaga kesehatan jumlah penduduk seimbang. Nah, sekarang kan ramai. Jadi jumlah tenaga medis dibandingkan jumlah penduduk itu sangat kecil sekali karena penduduk kita di Indonesia sangat banyak. Ya, meskipun tenaga medisnya banyak, tetapi kalau dilihat dari jumlah penduduk itu masih sangat kecil dibandingkan dengan negara yang lainnya. Kemudian distribusi tenaga kesehatan merata. Coba kita lihat saat ini indikator pelayanan kesehatan kalau di kota dibandingkan dengan di desa, maka mungkin ada desa-desa yang tidak ada tenaga kesehatannya. Kemudian indikator lain, informasi lengkap tentang jumlah tempat tidur di rumah sakit, fasilitas kesehatan lain, dan sebagainya. Itu ada informasi-informasi yang jelas. Kemudian informasi tentang jumlah sarana pelayanan kesehatan, adanya rumah sakit, puskesmas, rumah bersalin, dan lain sebagainya juga jelas. Itu indikator dilihat dari pelayanan kesehatan. Jadi ini adalah indikator ciri masyarakat sehat menurut WHO. Ya, nah jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan indikator daripada masyarakat sehat. Nah, berikutnya masalah kesehatan yang banyak terjadi di Indonesia. Dilihat dari jenis masalahnya. Tingginya angka pertumbuhan penduduk. Ya, jadi penduduk Indonesia sangat banyak, sangat padat. Itu menjadi masalah kesehatan, jenis masalah kesehatan yang ada di Indonesia. Tingginya angka kematian ibu dan anak, tingginya angka kesakitan dan kematian karena penyakit menular. Apalagi sekarang saat ini COVID-19, tingginya angka kesakitan dan kematian karena penyakit tidak menular, baik itu DM, diabetes, stroke, jantung, dan lain sebagainya. Kemudian masalah kesehatan lingkungan. Jadi saat ini keadaan lingkungan fisik dan biologis yang belum memadai. Ya, lingkungan fisik, lingkungan biologis itu mengalami pergeseran. Jadi sudah tidak seimbang lagi. Sarana air bersih dan fasilitas kesehatan yang belum merata, sudah jelas pembinaan program peningkatan kesehatan lingkungan belum berjalan seperti yang diharapkan. Ya, terutama misalnya ini harusnya program puskesmas yang jalan di mana dia peningkatan program promosinya, tetapi karena kita lihat saat ini pergeseran peran puskesmas yang harusnya promotif akhirnya menjadi kuratif sehingga tenaga kesehatan di puskesmas tidak bisa turun untuk memberikan pembinaan atau promosi. Kemudian masalah yang lain di Indonesia dilihat dari penyebab masalah. Jadi faktor sosial ekonomi. Kita lihat tingkat pendidikan yang masih rendah, tingkat penghasilan yang rendah, kurangnya kesadaran pemeliharaan kesehatan. Itu dilihat dari sosial ekonomi. Kemudian gaya hidup dan perilaku masyarakat. Banyak kebiasaan masyarakat yang merugikan kesehatan. Adat istiadat yang tidak menunjang peningkatan daripada kesehatan. Itu dilihat dari gaya hidup dan perilaku masyarakat. Ya, jadi apalagi saat ini pandemi COVID ini. Jadi gaya hidup dan perilaku itu harus kita perhatikan dengan baik. Kemudian lingkungan masyarakat, kurangnya peran serta masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan, kurangnya tanggung jawab masyarakat dalam bidang kesehatan. Jadi ini di lingkungannya. Apalagi sekarang DHM, sudah dilihat di lingkungannya ada barang-barang bekas, tempat penampungan air itu tidak dipedulikan. Ya, itu terjadi saat ini. Sistem pelayanan kesehatan, cakupan pelayanan kesehatan yang belum menyeluruh, ya dilihat dari pemerataan pelayanan kesehatan, ya di desa maupun di kota itu sangat ekstrim. Upaya pelayanan kesehatan yang sebagian besar masih berorientasi pada
pelayanan yang sifatnya kuratif, hanya pengobatan saja, bukan promotif. Jadi itu sistem pelayanan kesehatan, beda dengan negara-negara yang lain, di mana mereka sudah lebih mengutamakan upaya promotifnya dibandingkan dengan kuratif. Baik, itu yang bisa saya sampaikan kepada adik semua karena berkaitan dengan waktu ya. Jadi media perekaman yang saya pakai ini adalah Zoom, jadi waktunya terbatas pula. Jadi saya sampaikan sedikit lebih cepat. Mudah-mudahan dalam kondisi seperti itu adik-adik juga mampu memahami daripada materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya silakan adik-adik cermati materi ini dengan baik. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan disampaikan, baik itu lewat WA group maupun nanti bisa dikoordinir oleh koordinator mata kuliah yang nantinya bisa saya tanggapi ya lebih lanjut pada saat jam perkuliahan ini maupun di jam perkuliahan atau jam-jam lainnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Om Santi, Santi, Santi.